Dan di martabak di Indonesia itu kan ada martabak asin dan ada martabak manis. Aslinya konon itu pakai telur ayam. Di tahun 1930 itulah terciptanya si martabak ala Indonesia. Asal kata martabak Bandung justru berasal dari Semarang. Di masyarakat Jawa Timur dulu dan di Kalimantan disebut sebagai kue terang bulan. Hai teman-teman dari Jejak Lahap Indonesia. Sore hari ini saya akan mempertontonkan 100.000 kalori di meja ini. Hari ini aku mau ngobrol sebentar tentang martabak. Dan di martabak di Indonesia itu kan ada martabak asin dan ada martabak manis. Martabak asin kita bilangnya kan martabak telur. Nah ternyata ini punya konon ya berasal dari Timur Tengah dan India. Asal usulnya dari situ. Dan melalui perdagangan di dunia ini masuk ke Indonesia lalu disesuaikan gitu. Ini ada cerita khusus dan aku bawa temanku Eka untuk berbagi kalori di sini supaya enggak aku aja ngerasa bersalah dengan kelezatan martabak ini. Kalau dari Timur Tengah maupun India namanya adalah murtabak atau mutabak gitu. Dan itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan agama Islam masuk juga dalam proses perdagangan itu, masuk ke Pulau Sumatera lalu melebar ke Pulau Jawa. Nah ada cerita menarik nih, kalau dari aslinya konon itu pakai telur ayam dan pakai dagingnya daging kambing. Oh iya, makanya kita bisa milih ya mau pakai telur ayam atau telur bebek. Telur bebek. Gitu. Nah itu pengaruhnya. Nah ada cerita yang menarik nih, konon perubahan atau penyesuaian atau alkulturisasi. Apa? Bilangnya gimana? Gimana, Dad? Akulturasi. Thank you, Patri. Alkulturasi. Aljero. Alkulturasi. Ya, oke. Ya. Ini seorang Winnie Sundara dengan kedelai dan kedelainya itu masih kebalik-balik. Jadi mau dimaklumin. Nah, ini ceritanya. Aku harus lihat supaya namanya nggak salah nih ya. Maaf bilang. Namanya ada konon tahun 1930-an ada seorang pemuda India, asal India yang berkunjung ke Tegal. Nama orang itu ada Abdullah bin Hasan Al-Malibari yang bertemu dengan temannya yang namanya Ahmad siapa? Ahmad bin Kiai Abdul Karim. Catet. Anyway ya, si Abdullah ketemu sama Abdul. Dia memperkenalkanlah si martabak atau murtabak India ya dengan telur ayam dan dengan daging kambingnya. Lalu oleh Abdul dan keluarganya dia menyesuaikan resepnya dengan bahan yang ada di sekitar itu dia waktu itu, yaitu daun bawang dan menggunakan telur bebek. Jadi sebenarnya di tahun 1930 itulah terciptanya si martabak ala Indonesia yang menggunakan telur bebek gitu, dan dagingnya diganti bukan kambing tapi daging sapi. Nah buat aku buku sakti, ini buku nenekku ya. Ngelihat resep-resep di sini belum ada yang namanya martabak, tapi di buku Mustika Rasa martabak telur ada dan menggunakan telur bebek. Jadi memang ya kalau kita runtunin ya memang berarti baru tahun 30-an, 1930-an yang namanya martabak telur itu diciptakan gitu. Lucu juga. Lucu ya? Panjang ya?
panjang. Mari kita makan, mari kita makan. Ini kalau di Indonesia kan martabak telurnya disajikan dengan ini kayak cuka gitu kan ya. Sausnya kan selalu encer begini ya. Terus ada acarnya which is dengan timun, rawit tentu orang Indonesia kalau nggak pakai rawit kayaknya susah acarnya ya nggak dianggap acar. Timun, wortel dan rawit hijau biasanya. Kak, mau Kak? Piring, gua ambil dulu. Mau piring nggak? Kenapa mesti makan gitu aja? Tapi kan, terus lu dang gitu. Makanya. Iya, Good. Boleh? iya, contohin. Ceng, ceng, ceng. Cup. Kita makan kayak orang Arab aja. Pakai tangan ya. Pakai tangan dong, masa pakai mulut? Tapi nggak gitu. Gitu. Mantap. Tapi gue jadi ingat tadi cerita dari abang gue Bang lu di mana emang? di Bahrain. Dia baru-baru ini dia cerita dia makan martabak juga. Berarti bener dong dari Timur Tapi, Tengah. nah makanya dia bilang di sana namanya mutabak. Cuman di sana pakai tomat. Tomatnya slice cincang gitu, dicampur gitu. Pokoknya katanya tomatnya sedikit, tapi lebih banyak daun bawangnya. Oh. Gue lupa nanya, pakai dagingnya daging apa ya? Pasti daging kambing, kalau nggak daging onta kali. Kenapa daging onta emang? Oh iya ya, mereka kan makan ya. Bahrain itu Iya. kan. Onta. Iya. Iya. Di India kan nggak ada onta. Iya ya. Sapi nggak boleh dimakan. Oh iya. Kambing. Kambing sama onta. Martabaknya segede apa ya Kak? Biasa aja sih. Kan pakai daging onta, gede banget. Ngelawak dulu lo kalau ini udah. Gue pernah lihat soalnya yang dia pakein si ini onta Tapi itu. gue lupa bentuknya sih sama kayak martabak yang kayak gini. Telur gitu di kotak. Kayaknya sih begitu. Gue udah boleh ngambil yang lain, belum boleh? Boleh dong, boleh dong. Oke. Nih yang manis ya, yang manis ini gue ambil yang model jadul nih, yang coklat kacang wijen ya. Terus ini yang keju. Nah ini yang varian-varian baru nih tipker dulu tercipta setelah ini, baru yang ala-ala gulung. Sebenarnya ala-ala yang adonannya divariasiin, ada yang velvet, ada yang pandan, ada segala. Ini gue pesenin yang velvet tapi gulung karena katanya ini model yang baru digulung. Bahkan yang lebih baru lagi nih ada martabak pizza. Seru juga sih, ya itu gue bilang 100.000 kalori hari ini di meja ini. By the way, itu yang martabak manis dulu bukannya kita kenalnya dulu sama apa terang bulan. Terang bulan, gue sih ingetnya zaman dulu namanya terang bulan. Tapi ternyata yang namanya martabak manis itu baru-baru aja. Dia tuh setelah buku Mustika Rasa ini baru tahun 60-an 70-an ada. Setelah perang. Setelah perang, dan itu kalau martabak manis itu kita punya pengaruh dari Tionghoa. Pengaruhnya dari Tionghoa, dan itu tunggu kalau nggak salah namanya apa ya, Hok Lopan. Jadi di Tionghoa itu ada kue yang namanya Hok Lopan, which is referensi terhadap komunitas atau masyarakat Hok Lo yang merupakan masyarakat dari Cina Selatan. Itu berdekatan dengan Hakka pokoknya makanannya. Martabak manis mereka hanya menggunakan wijen sangrai gitu, toasted tapi pakai gula juga kan, kalau kita kan pakai gula. Iya, pakai gula, butter. Terus, dengan mereka taburannya adalah si wijen yang disangrai. Nah, dengan again kulturasi di Indonesia, ya kita kan orangnya kaya banget ya bahan-bahannya. Jadi adalah
coklat, ada kacang, ada keju, ada sekarang segala macam. Tapi dulu tuh gue malah ikut ada ketan hitam ya. Iya. Ya kan dulu kan ada ya. Gue nggak pernah ngicipin ya, itu manis nggak sih yang ketan hitam itu? Tapi Manis ya? tapi martabak manis tuh kalau nggak salah juga orang tuh kenalnya dengan kata-kata martabak Bandung, bener nggak sih? Bandung itu setelah martabak Bangka. Jadi sebenarnya Loncat-loncat ya? enggak, ya kan biasa ya, perdagangan di Indonesia sejarahnya itu kan masuknya dari Pulau Sumatera sama Kalimantan gitu ya. Kalau pengaruh dari sana masuknya dari Maluku, Sulawesi gitu ya. Yang sini Jerman, yang sini Jerman Inggris, yang sini Belanda, Timur Tengah, India gitu. Sejarahnya tuh kurang lebih kayak gitu kalau nggak salah. Nah, martabak manis dikenalkan ke masyarakat Indonesia itu dari masyarakat Tionghoa yang bermigrasi ke Bangka Belitung. Makanya ada martabak Bangka gitu kan ceritanya. Itu sebenarnya dari situ. Kemudian disebut sebagai, ini lucu, lebih lucu lagi dari yang aku baca-baca gitu ya. Disebut martabak Bandung karena dari orang Bangka yang bermigrasi ke Semarang ya, itu mulai menyukai martabak yang dijual oleh pemuda-pemuda yang berasal dari Bandung. Makanya di Semarang disebut sebagai martabak Bandung. Bikinnya di Bandung? Enggak, tapi di Bandung pun mulai berkembang gitu ya. Tapi banyak dari mereka terus migrasi ke Semarang. Mungkin zaman dulu kerjaan lagi bagus di Semarang kali jadi pada ke sana gitu kan ya. Tapi asal kata martabak Bandung justru berasal dari Semarang. Gitu. Mereka identify bahwa ini loh kue yang dari martabak yang dari Bandung. Ceritanya begitu kononnya. Karena aku cuman baca itu karena aku penasaran, karena inget kayaknya dulu nenekku bilangnya tuh terang bulan, kue terang bulan. Ternyata setelah aku lihatnya teliti gitu, martabak atau kue terang bulan itu adalah sebutan yang dikenal oleh masyarakat di Kalimantan. Kalimantan sama mana lagi? Bandung. Iya, enggak, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, ini catatan gue mulai, maaf ya, lagi liatin saya catatan. Takut, kemudian dari Bandung, Jakarta, martabak manis, terang bulan, Jawa Timur dan Kalimantan. Iya benar, karena bentuknya dan warna kuenya yang kayak setengah bulan gitu dan kuning gitu kan kalau matang. Jadi di masyarakat Jawa Timur dulu dan di Kalimantan disebut sebagai kue terang bulan. Jadi mau martabak telur, aku sih dulu berasumsi bahwa sebenarnya masalah nama martabak telur dan martabak manis, aku pernah nanya ke nenekku, kenapa nggak disebut martabak asin dan martabak manis aja ya, gitu ya. Kan kalau argumentasinya adalah untuk bikin spanduk atau namanya lebih praktis gitu. Tapi anyway, itu yang dikenal sama masyarakat kita adalah si martabak telur dan martabak manis. Kalau lo disuruh milih martabak yang ini, martabak telur, lo lebih suka yang pakai telur ayam atau telur bebek? Oke. Kalau martabak manis lo senangnya pakai apa? Coklat. Saya gaya anak muda yang sekarang pakai Nutella. Nutella? Iya, karena ada yang Nutella. Cuman biasanya lebih paling suka martabak manis kacang sama coklat. Yes. Ini ada varian tipis keringnya loh. Tipis kering. Aku pertama kali makan ini di Kelapa Gading. Baru tahu ada martabak. Jadi ya benar bahwa itu tahun 7 bulan kesini berkembangnya kan. Tapi gue dulu nggak kenal sebagai tipker loh, tapi martabak mini. Oh, martabak mini kalau di sekolah-sekolahan, benar kan? Iya, tapi dia nggak kering Kak. Enggak. Dia kayak gini. Iya, tanah adonannya ini. Iya.
Masih ada itu. Biasanya di depan sekolah-sekolah SD pagi-pagi. Yoi. Dan gue ngeliatin ya, berasumsi bahwa ibu-ibu yang mau bekalin anaknya sesuatu beli itu. Karena kalau yang pagi itu sekarang aku lihat ya di dekat pasar Pondok Labu itu ada dia tulisnya ada apa gerobak apa kiosnya itu Iya ya. namanya martabak mini. Martabak mini. Ya. Itu dia pakai selai blueberry, strawberry, Gue belum pernah loh coba. keju gitu, measures gitu kan. Wah, enak banget tuh anaknya. Terus habis itu anaknya pulang. Ini sesuatu yang emang harusnya sekali-sekali kayak gini. Telur bebeknya yang 4 dong, biar berasa telurnya, gitu kan. Terus ininya kejunya pernah lihat nggak lo cara orang bikinnya? Bu, mau pakai butter atau mau pakai Wisman? Kalau lagi duitnya banyak bilangnya Wisman, gitu kan. Aduh, wit, wit, wush. Habis itu nggak berani makan. Ambilnya yang pojok. Lu pojok apa tengah? Pojok. Berantem loh sama gue. Karena pojok tuh cuma satu gitu kan. Iya, kenapa ya berarti? Nah ini yang baru nih, varian baru si pizza. Gue agak bingung sih, penasaran sih. Atasnya toppingnya kan pizza nih, berarti asin gurih gitu kan. Bawahnya adonnya manis nggak ya? Ini baru tahu ada beginian. Oke. Mari kita coba. Makan dulu ya. Makan ya teman-teman. Udah ngiler nih. Dah. Bye.